Ro dan teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan kembali membahas pertanyaan yang belum terjawab kemarin terkait buffer, bagaimana cara kita ngedetect color profile dan juga cara color converter kita bekerja. Oke, di sini mungkin aku ingin ngejelasin buffer dulu ya secara umum. Buffer itu bisa kita coba lihat. Oke. Buffer itu dia intinya menyimpan file berupa base64 atau kita sering kenal tuh kayak binary gitu-gitu ya. Nah, dia itu isinya setiap buffer itu dia kayak kita anggap misal suatu gerbong kereta ya, isinya ada 8 byte, 8 iya 8 byte yang berisi itu data dari setiap satu pixelnya. Misal satu pixelnya itu RGB itu ada dari berarti kalau 256 bit dia jadi dari 0 sampai 225. Nah, itu untuk buffer sendiri istilahnya. Oke, untuk ke bagian cara kita mendetek dia itu CMYK atau RGB-nya, tadi kan sebelumnya kemarin kita pakai saturation, tapi namun karena ada kesalahan dan saturation itu di PNG dan JPEG tidak terlalu optimal, jadi beberapa kali kita coba itu hampir mungkin 90%-an itu dianggapnya jadi RGB. Nah, jadi kita di sini ubah lagi jadi simple aja dari eh metadatabase-nya. Nah, jadi di sini mungkin kita nambahin batasannya jadi ke PDF juga. Nah, di sini kita ngedetek dari bagian color profile-nya. Nah, itu setiap PDF dan inputannya PDF, JPEG, dan PNG itu kita bacanya langsung ke metadata color profile-nya. Jadi nggak langsung by pixel. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi setelah filenya misal PDF itu ntar mungkin kita langsung di sini kita ngedeclare PDF itu kalau profile kalau space-nya itu CMYK contoh. Nah, itu kalau JPEG atau PNG di sini langsung RGB dan setelah kita detek ini nanti kita ngambil metadatanya begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abi. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana proses konversi warna RGB ke CMYK. Pertama itu pada tahap normalisasi. Seperti yang kita tahu kan eh, skala warna RGB itu 0 sampai 25, 0 sampai 255, maaf. Kita akan ubah, karena kita akan ubah menjadi CMYK, kita ubah skala warnanya menjadi 0, menjadi skalanya itu dari 0 sampai 1,0. Misal kita menggunakan warna merah murni dengan kode R-nya 255, G-nya 0, dan B-nya 0. Kita ubah semua 255 menjadi 1,0, G-nya menjadi 0, dan B-nya menjadi 0. Selanjutnya kita akan mencari K-nya. Caranya itu kita mengambil angka maksimum dari R, G, atau B, lalu dikurangi dengan 1. Dengan rumus K sama dengan 1 dikurang maksimal R, G, atau B. Seperti yang diketahui, yang paling tinggi itu R, yaitu 1. Jadi kita kurangi 1 dikurang 1,0 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari C, M, dan Y, yaitu cyan, magenta, dan yellow. Eh, Cara mencarinya itu kita menggunakan rumus yang kita menggunakan rumus pertama itu cyan itu 1 kurang R kurang K per 1 kurang K. Diketahui itu 1 dikurang R-nya itu 1,0 dikurang 0 per 1 kurang 0.
sama dengan 0. Saya akan pause dulu sebentar. Rumus C untuk mencari C, M dan Y ini bekerja dalam prinsip warna lawan. Misal cyan itu adalah warna dari red, magenta lawan dari green, dan yellow lawan dari blue. Baik, selanjutnya kita mencari magenta. Dengan rumus magenta sama dengan 1 kurang G atau green kurang K per 1 kurang K. Diketahui G-nya itu 0, kita masukkan ke rumus 1 kurang 0 per 1 kurang 0 dengan hasil 1,0. Selanjutnya itu yellow dengan rumus 1 kurang B atau blue kurang K per 1 kurang K. Kita masuki juga rumus, diketahui blue-nya itu 0, kita masukkan ke rumus itu 1 kurang 0 per 1 kurang 0. Sama dengan 1,0 dengan hasil cyan-nya itu 0%, magentanya itu 100%, yellow-nya 100%, dan K-nya itu 0%. Baik, saya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang konversi CMYK ke RGB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konversi CMYK ke RGB. Nah, kita tahu tuh CMYK tuh biasanya tuh pakai hitungannya dalam satuan persen. Misalnya kalau misalnya kita membuat warna sesuatu tuh kayak gabungan dari kayak misalnya ciannya tuh berapa persen, magentanya berapa persen, yellow-nya berapa persen, dan K-nya atau hitamnya berapa persen. Nah, kita studi kasus contoh nih. Contoh kita mengubah CMYK ke RGB, CMYK itu warna cian murni. Nah, jadi itu kan C-nya pasti 100% kan. M-nya 0%, Y-nya 0%, K-nya 0%. Nah, tapi dalam kode ini tuh kita tulis saja nggak usah pakai persen. Jadi 100, 0, 0, 0. Nah, kita ubah ke desimal lagi bagi 100 masing-masing. Jadi C-nya 100 bagi 100 jadi 1, 0 M-nya 0 dibagi 100 jadi 0, Y-nya 0 dibagi 100 ya 0, K-nya 0 dibagi 100 ya 0. Nah, habis itu dalam kalkulasinya RGB-nya itu ada cons R, cons J, dan cons B. Nah, itu pertama tuh kita misalnya kita ngitung dari era rate dulu. Nah, kita kenapa pakai 255? 255 tuh kayak warna maksimum intensitas murninya gitu lah setiap RGB gitu. Habis itu misalnya kan R tuh 255 dikali dalam kurung 1 dikurang Madmin tuh kayak deklarasi ngerjain dulu yang dalam kurung sebelahnya tuh. Satunya hiraukan aja. Lalu C-nya tadi tuh dimasukin nanti dikali dalam kurung lagi 1 dikurang K ditambah K. Nah, dan seterusnya tuh RGB-nya apa untuk hitung C dan B. Nah, tanpa lama-lama dah saya udah coret-coretin tadi saya tor. Nah, jelas nggak tuh? Nah, tinggal dimasukin aja tuh. Tadi kan C-nya 1, K-nya 0, K-nya 0 tuh. Kita ngitung yang area dulu lah. Misalnya tuh kita ngitung yang paling tengah tuh. 1 dikurang 0 kan 1. Jadi diturunin semua tuh 1 kali 1 tambah 0. Habis itu yang 1 kurangnya masih ditetapkan. Habis itu dihitung lagi tuh 1 kali 1 tambah 0 1. Habis itu dikurang lagi 1 kurang 1 0. Jadi 0 dikali 255 ya 0. Nah, selanjutnya lah karena yang MYK-nya 0 semua jadilah apa namanya untung J-nya 255, B-nya 255 juga. Coba bawahnya tuh, scroll ke bawahnya tuh. Gambarnya. Nah, jadi itu ya RGB-nya tuh ya R-nya 0, D-nya 255, B-nya 255. Sesuai lah sama konversi yang tadi. Nah, itu fungsi utama yang udah kita jelaskan. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya, konverter kita berjalan atau enggak. Tadi juga udah sambil aku otak-atik sih. Misal RGB tadi yang udah Mas Abi jelasin, misal pakai warna merah, rednya itu 255 volt. Contoh merah nih. Merah dari RGB-nya itu 255, 0, 0, CMYK-nya itu jadi 0, 100, 100, dan 0. Itu sesuai ya dengan yang Abi jelasin tadi. Nah, untuk
ready sendiri yang tadi menjelasin dari CMYK itu RGB, kita coba run di sini, misal ciannya 100, magenta, yellow, dan kayaknya 0, itu bakal jadi RGB-nya 0,255 sama 255. Nah, ini jadi contohnya seperti ini. Nah, untuk kita buktiin lagi ya, mungkin ada color converter juga di Google, itu bukan color converter, apa kayak color picker buat ngetes apakah benar, akurat. Misal di sini RGB kita tulis 255, RGB cian mungkin ya, RGB cian 0,255,255, sorry. 0,255. Nah, di sini benar ya, jadi cian. Terus untuk misal kita ngetes punya Abi, CMYK-nya itu di sini 0, di sini 100, di sini 100, itu benar jadi merah ya. Jadi udah berjalan sempurna kodenya untuk color counternya. Nah, ini bakal untuk program kita bakal dilakuin setiap pixelnya, jadi setiap buffernya. Jadi dia akan ngoping terus, misalnya ada mungkin 180 kali 180 pixel, itu bakal yaudah ngoping terus. Bakal di convert satu persatu per pixelnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi atau video tambahan untuk UAS kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.